Suster, bayinya harus segera dibawa ke ruang NICU dan masukkan ke inkubator ya. Baik, Dok. Astagfirullah, Jora! Dokter, tolong dokter! Jora! Ini gimana? Tenang ya Bu ya. Dokter, Jora! Dokter, tolong dokter. Bu, tenang ya. Bu, pasiennya harus segera dibawa ke ruang tindakan. Ini anak kamu. Dit, lu ngantuk? Mau gue ganti nggak? Dit, kenapa sih? Mau gue ganti? Gak apa-apa. Gue masih bisa. Ya udah, oke. Iya. Beneran ya? Iya, sorry. Gak apa-apa kan? Udah yuk. Hujan soalnya. Iya. Kenapa aku tiba-tiba dapat bayangan kayak gitu ya? Kejora, gimana keadaan kamu sekarang? Semoga kamu baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Anak ibu kondisinya memang makin lemah karena habis melahirkan. Tapi kami masih optimis, anak ibu bisa membaik. Tentunya dengan serangkaian pengobatan dan terapi. Lalu bagaimana dengan bayinya, Dok? Apa saya boleh ketemu? Tentu saja boleh, Bu. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Permisi, Bu. Bu. Hei, Jora, kamu udah sadar? Alhamdulillah. Aku mau lihat anak aku, Bu. Tapi keadaan kamu masih lemah, sayang. Nanti aja ya. Mohon, Bu. Aku mau lihat anak aku. Yaudah sebentar, Ibu tanya dokter dulu ya. Oke Raka, udah sampai. Dit, thank you ya. Udah nganterin gue kesini. Udah, nggak apa-apa. Selamat istirahat ya. Yuk. Ya. Hati-hati lo. Ujara. Ujara. Sayang sekali, ternyata bukan Kejora yang aku cinta. Dipikir Kejora. Dit, hati ya. Ibu pengen banget gendong kamu, Nak. Pengen peluk kamu. Pengen ngajak ngobrol kamu. Kamu harus bisa bertahan ya, Nak. Ibu juga bisa bertahan karena kamu. Ya, kamu harus kuat.
Sayang, anak kamu pasti kuat. Permisi, Bu. Dokter, gimana anak saya? Kami masih melakukan pemantauan dan pemeriksaan lebih lanjut pada bayi ibu. Karena beberapa organnya belum matang dan dia terlahir prematur. Tapi kami berharap dengan diinkubator, bayi ibu bisa bertahan dan selamat. Tapi kemungkinannya bagaimana, Dok? Sebenarnya kasus seperti ini bukan pertama kali. Karena banyak bayi prematur lahir dan tumbuh dengan baik. Dok, apa penyakit saya berpengaruh sama bayi saya? Sejauh ini sih sepertinya tidak ada pengaruh pada bayi. Bayi ini hanya lahir prematur saja. Alhamdulillah. Saya permisi dulu. Anak kamu udah lahir, Dit. Apa kamu bisa merasakan kehadirannya? Walaupun kamu nggak tahu kalau kamu punya anak dari aku. Hai sayang, anak cantik. Kamu sendiri? Kejora mana? Kejora nggak ikut sama kamu? Mama kangen sama Kejora. Mama mau ketemu Kejora sama cucu Mama. Iya, Ma. Aku sendiri. Maaf ya, Ma. Saat ini Kejora belum bisa jenguk Mama. Karena Kejora sudah melahirkan. Mama tahu dari mana? Kejora udah ngelahirin? Semalam Mama mimpi ketemu Kejora. Kejora datang ke sini bawa cucu Mama. Apa Kejora memang sudah melahirkan ya sekarang? Kamu di mana, Kejora? Apa anak kamu lahir dengan selamat? Mama mau ketemu sama Kejora. Mama mau ketemu sama cucu Mama. Iya. Kamu harus bawa ke sini. Iya, Ma. Tapi nggak bisa sekarang, Ma. Nanti ya, Ma. Nanti ya, nggak bisa sekarang. Kenapa nggak bisa sekarang? Mama mau ketemu. Kamu jahat. Kenapa nggak boleh ketemu? Enggak, bukannya nggak boleh. Mama mau kemana? Mama mau kemana? Mama mau kemana? Mama jangan pergi. Iya, Mama, nanti aku usahain. Nanti aku Enggak, usahain. kamu bohong. Kamu bohong. Mama mau ketemu sekarang. Dokter! Suster! Dok! Lepas. Mama mau ketemu sama Iya, nanti Kejora, ya, Ma. Kakak. Nanti Kejora datang, tapi nggak sekarang. Aduh, Mama. Tenang. Dok, Mama saya kenapa sih, Dok? Kenapa sering banget teriak-teriak, Dok? Saya juga bingung. Semenjak kamu bawa teman kamu yang bernama Kejora, kondisi mama kamu membaik. Kamu juga harus berusaha supaya mama kamu bisa ketemu dengan Kejora. Saya juga maunya kayak gitu. Tapi permasalahannya Kejora udah nggak di Bandung, Dok. Saya nggak tahu sekarang dia di mana. Kalau gitu, kita harus cari jalan alternatif lain. Supaya kondisi mamamu bisa nyaman, bisa tenang lagi. Iya, Dok. Terserah, Dok. Yang penting mama saya sembuh. Biaya berapapun, dengan cara apapun nggak apa-apa, Dok. Saya rela. Bagaimana mama kamu kita pindahkan saja ke Jakarta. Siapa tahu dengan suasana baru, mamamu bisa lebih baik lagi. Iya, Dok. Saya pikirin dulu ya, Dok. Ya, semua keputusan ada di tangan kamu. Silahkan kamu pikirkan lagi. Makasih banyak, Dok. Mari, Kak. Gimana kerjaan hari ini? Biasa aja kok. Aku cuma ngurusin beberapa proposal buat kerja sama kantor. Dit, kamu tahu nggak? Masa mama tadi ngajak aku buat ketemu sama 3 perempuan hamil? 3 perempuan hamil? Oh, aku ngerti. Mungkin mama pengen supaya kamu ketularan. Bukan. Ya terus apa dong? Mama mau aku mulai jajaki proses adopsi, tapi sebelum bayinya tuh lahir. Tapi menurut aku, itu tuh bukan bikin aku seneng. Justru bikin aku ngerasa sedih.
Udah dong, jangan sedih ya. Gini, kalau kamu kurang serak, kamu berhak untuk menolak. Ya, kalau kamu gak suka, ya bilang aja sama mama secara langsung. Bahwa kamu gak mau, gak senang, belum waktunya. Kan bisa kayak gitu. Kan aku udah pernah bilang sama kamu Alina, kalau mengadopsi anak itu sama dengan jodoh dan takdir. Artinya ketika kamu memutuskan untuk mengambil anak itu, berarti sepenuhnya anak itu adalah tanggung jawab kita berdua. Kalau nggak serak, sebaiknya jangan dipaksain. Ya. Ya tapi kan aku nggak mau kehilangan kamu. Emangnya kamu nggak sedih kalau nggak bisa punya anak? Dit. Kamu kenapa? Nggak akan sedih. Ya, aku nggak akan sedih. Ya, jadi kamu tenang aja. Kenapa Kejora lagi yang ada di pikiranku? Padahal aku dari tadi nggak mau ingat-ingat Kejora lagi. Pesan makan yuk. Mbak. Ibu sudah beri nama untuk anak ibu? Fajar. Aku kasih dia nama Fajar. Seperti Fajar di pagi hari yang selalu memberikan harapan. Amin. Maafin Mama, Fajar. Sampai kapanpun kamu mungkin gak akan pernah tahu siapa papa kandung kamu. Tapi Mama janji, Mama akan rawat dan besarkan kamu dengan sangat baik. Kamu adalah kehidupan Mama, penguat Mama, dan alasan Mama tetap hidup sampai sekarang. Tio! Tio! Mana lagi si Tio? Halo Mbak, Mbak di mana sekarang? Iya Mbak, aku di Jogja. Hah? Jora lahiran? Rumah sakit mana Mbak? Baik Mbak, aku segera ke sana. Mas, cepet dikit. Iya Pak. Kasihan sekali kamu, Nak. Di saat bahagia seperti ini justru kamu harus jauh dari orang-orang yang sayang sama kamu. Anak kamu juga harus jauh dari ayahnya dan juga kakeknya. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Ibu akan selalu menjaga kamu dan anak kamu terus. Dit, aku butuh kamu, Dit. Aku udah melahirkan, Dit. Dit. Ya Allah, kenapa kamu bisa melupakan Adit, Jora? Pasti sakit banget rasanya, Ibu tahu. Karena kamu harus jauh dari orang yang kamu cintai. Jangan pergi. Jangan pergi, Adit. Jangan pergi. Jora. Mbak Bila. Yuk. Mbak, bagaimana keadaannya Jora dan anaknya Mbak? Alhamdulillah Kejora sudah melahirkan walaupun prematur. Sekarang dia sedang tidur. Dan bayinya sedang ada di inkubator sekarang, yuk. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mbak? Nasib Jora dan anaknya seperti ini. Ya mau gimana lagi, yuk. Keadaan Kejora sekarang makin melemah. Ini semua karena kankernya belum hilang dan
efek Kejora melakukan kemoterapi. Mbak Wila, Mbak masih punya uang untuk biaya pengobatannya Jora. Biaya ini nggak murah loh Mbak, besar. Sebenarnya uang tabungan Mbak sudah habis, yo. Tabungan Mbak dipakai untuk pengobatan Kejora selama ini. Begitu juga dengan tabungan Kejora, karena dia sekarang sudah tidak bekerja. Mbak, apa nggak sebaiknya Mas Agung tahu soal ini Mbak? Bagaimanapun juga, Mas Agung itu ayah kandungnya Jora Mbak. Dan dia berhak tahu Mbak kondisi anak kandungnya. Tolonglah Mbak, jangan terus-terusan menjauhkan Kejora dengan ayah kandungnya. Sekali lagi kamu hajar anak saya nggak akan tinggal diam. Kamu mau apa? Apa? Bisa apa kalian berdua? Kalian berdua hanya bisa merebut laki-laki orang, ngerti? Kalau kamu mau anak kamu selamat, suruh anak kamu untuk jauhi Aditya dan kamu juga. Jangan hubungi lagi Mas Agung selama-lamanya. Enggak, yo. Hidup Mbak sama Kejora sudah tenang tanpa Mas Agung dan Mbak Tias. Ya pokoknya selama Mbak bisa cari uang, Mbak akan terus cari. Dan Mbak gak akan minta sepeser pun sama Mas Agung. Tapi Mbak Wila tuh harus juga jaga perasaannya Mas Agung Mbak. Sekarang begini Mbak, bagaimana perasaan ayah kandung melihat anaknya seperti ini Mbak? Pasti hancur hatinya. Dia ayah kandungnya Kejora loh Mbak. Mbak sudah pikirkan semua itu, yo. Pokoknya selama kamu gak cerita sama siapapun, semua akan baik-baik aja. Jadi Mbak minta tolong sama kamu, yo. Tolong jangan ceritakan soal Mbak sama Kejora ke siapapun. Yo, Mbak mohon. Iya Mbak, saya nggak akan bilang ke siapapun.